Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Salih-salihah yang Ustazah ini sayangi. Bagaimana kabarnya, nak? Tetap semangat, tetap tersenyum, nak? Selalu bahagia dan ceria. Subhanallah. Karena nikmat, karunia Allah SWT pada kita semuanya. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat, penuh ceria, dan tetap tersenyum. Hari ini Ustazah masih tetap ditemani oleh si cantik Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah Ani. Terima kasih. Apa masih bisa belajar bersama Ustazah Ani dan teman-teman? Gimana Ustazah Ani, sehat gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salihah cantik Azhara. Alhamdulillah. Sudah sehat walafiat. Salihah cantik sehat kan? Yuk, Ustazah. Ini tadi aku sudah siap-siap mau bantu kerja bakti Ustazah. Aku udah makan sapu Ustazah. Hari ini katanya Ustazah mau kerja bakti ya. Iya kan Ustazah? Apa sih sebenarnya pelajaran hari ini Ustazah? Iya, nak langsung aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, kelas 3 SD, dengan tema benda di sekitarku. Hari ini kita fokus belajar gotong royong dan hidup sederhana. Salih-salihah hebat yang luar biasa. Bagaimana keseruan Siti dan teman-temannya pada belajar kali ini? Yuk, kita lanjutkan, sayangku. Ustazah, resepnya Ustazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabbi, ini hutannya kebakaran Ustazah. Ngeri Ustazah. Aku takut Ustazah. Panas Ustazah. Itu bapak-bapaknya Ustazah. Semuanya pada bergotong royong bersama-sama membantu memadamkan api Ustazah. Iya nak, Salihah cantik Azhara. Salih-salihah hebat yang luar biasa. Bener nak? Ini adalah gambaran Udin nak. Udin yang sedang membaca berita nak. Berita tentang sebuah bencana. Salih-salihah luar biasa. Iya, apabila kita diberi Allah sebuah bencana, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya nak ya. Jadi kita kalau kita ada bencana, ada musibah, kita semuanya harus pasrah kepada Allah. Kita terima apa pemberian Allah. Itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pasti akan diambil oleh yang punya. Allah lah yang memiliki segalanya. Maka kita harus tetap tersenyum dan tetap selalu ceria apapun yang terjadi. Iya nak ya? Oke. Iya benar sayangku. Salihah Azhara. Hari ini adalah beritanya Udin nak. Udin mana ya? Din? Udin? Inilah. Ini adalah beritanya Udin Tajangku. Ya, ini adalah beritanya Udin. Ya. Oke. Tentang penanggulangan bencana alam dengan bergotong royong. Ya. Oke, sudah baca ya sayang ya. Oke, langsung aja beritanya ya, judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu 23 September 2015 19.25 waktu Indonesia Barat. 7.504 view Banjarbaru. Antara News. Presiden RI Joko Widodo
mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu, membantu karena gotong royong adalah salah satu jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulir, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Subhanallah. Inilah sayangku berita yang dibawa oleh Udina. Oke. Berita ini yaitu tentang bencana. Kapan terjadinya, sayangku? Yaitu pada tahun 2015. Di mana ini Bapak Presiden kita? Di mana tadi, sayangku? Di Gantung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulir, Banjarbaru. Pesan apa yang dipesan oleh Bapak Presiden ya? Yaitu bagaimana, sayangku? Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Agar apa? Tadi sayangku, karena ada kebakaran hutan yang disebabkan karena kecerobohan manusia. Ya. Dan sayangku, nah ini semuanya bisa ditanggulangi bagaimana dengan cara bergotong royong, bekerja sama. Yuk, bagaimana pada saat itu sayangku, Siti, Udin dan teman-temannya itu sudah siap-siap karena ada bencana, mereka bahu-membahu, ya. Siti dan teman-temannya bekerja sama, oke, siap sedia. Siti dan teman-temannya berusaha memberikan solusi bersama-sama untuk yaitu dengan cara apa? Dengan cara menghimpun dana, ya dari para dermawan, ya, orang yang peduli untuk membantu, ya, korban bencana alam, ya. Bagaimana subhanallah kebersamaan mereka itu alhamdulillah terhimpunlah sebuah bantuan ya yang udah dikemas, di packing ya oleh Siti, Edo, Udin, Beni, Leni, Dayu, dan Meli ya. Ini semua subhanallah mereka bersama-sama untuk memberikan, membantu para korban bencana alam. Oke, subhanallah. Inilah gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Iya nak, yuk, apa itu gotong royong? Kita lihat. Subhanallah, soli hebat yang luar biasa. Kerukunan dan kebersamaan ya terjalin, indahnya luar biasa ya. Masalah akan bisa terselesaikan bersama-sama sehingga mudah dan cepat dan ringan ya. Ada masalah ini subhanallah diselesaikan bersama-sama. Apa itu gotong royong sayangku? Gotong royong adalah kegiatan yang dikerjakan
bersama-sama. Itu ya, bagaimana Udin, Siti, Dayu, dan teman-teman semuanya bergotong royong membantu membangun lingkungan, membangun sebuah rumah, yaitu nah, ya, bergotong royong. Gotong royong ini adalah sebuah budaya bangsa kita, ciri khas bangsa Indonesia, yaitu bekerja sama, bergotong royong, saling membahu, saling membantu, ya. Jadi gotong royong adalah kegiatan yang dikerjakan bersama-sama, ya. Nah, terus tujuannya apa? Bergotong royong. Bergotong royong itu bertujuan agar masalah bisa diselesaikan dengan mudah, cepat, dan ringan, sayangku. Mudah. Jika pekerjaan itu sulit, sayangku, insya Allah, jika kita bersama-sama, pasti Allah memudahkan. Pasti mudah, pasti bisa diselesaikan. Pekerjaan itu lama sekali. Mudah sekali caranya. Kita bersama-sama, insya Allah cepat selesai. Berat sekali ya Allah masalah ini. Dikerjakan bersama-sama, insya Allah ringan semuanya. Paham, sayangku? Itu tujuan bergotong royong. Kita lanjutkan, sayangku. Sifat bergotong royong, sayangku, ini adalah sukarela, nak. Tidak dipaksa. Ayo, yang mau ikut gotong royong, ayo. Enggak apa-apa. Itu adalah sebuah kesadaran, sayangku. Dan dibutuhkan keikhlasan. Jika ingin ikut gotong royong, harus mengerjakan cara ikhlas, tidak ada paksaan. Kalau kita mengerjakan tapi dengan terpaksa, lebih baik kita tidak usah ikut dalam kegiatan itu, sayangku, karena tidak ikhlas. Jadi gotong royong itu sifatnya adalah sukarela dan ikhlas. Paham, nak? Oke. Berikutnya apa ya? Nilai yang terbentuk dalam gotong royong itu adalah satu, kebersamaan. Ya, semuanya orang-orang berkumpul, nah, bersama-sama mengerjakan sesuatu bersama-sama. Fisiknya itu bertemu, ya, bersama-sama, ya, mengerjakan secara bersama-sama. Paham ya? Oke. Yang kedua yaitu persatuan. Persatuan, nak. Lah, dari bergotong royong itu maka akan terikat, nak, sebuah ikatan kekeluargaan yang luar biasa. Ya, satu sama lain menjadi terikat, merasa, oh, ini adalah saudaraku, ini adalah temanku. Bahkan kalau tadi ya Bapak Presiden yang mengatakan, wah, ini adalah bangsaku. Ini adalah bangsaku. Walaupun kita tidak merasakan bencana itu, tapi tidak ikut, tidak merasakan, nak. Ya, kita tidak terlibat atau tidak kena bencana, tapi kita merasakan, sedih sekali. Ini adalah bangsaku, ini saudaraku. Ikatan, ya, persaudaraannya yang kuat. Yang kedua. Dan yang ketiga, sayangku, rela berkorban. Ya, rela berkorban. Di dalam bergotong royong itu, ya, pasti orang-orang merelakan waktunya, merelakan materinya, mungkin uangnya, sayangku, untuk beli ini, untuk beli itu. Ya, tenaganya, nak, tenaganya, fisiknya, angkat-angkat, ya, mengangkat sesuatu, membersihkan sesuatu, ya, naik-naik, ya. Tuh naik-naik, bapak-bapak naik-naik, capek kan? Tapi nggak apa-apa, rela berkorban, ya, untuk kebersamaan, rela berkorban untuk sebuah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Paham, nak? Dan yang keempat yaitu tolong menolong. Subhanallah. Ya, bagaimana sifat tolong menolong, ya, membantu orang, ya, yang sedang kesusahan, ya,
insya Allah kalau kita itu membantu orang, ya, pasti ya pada saat kita dalam kesulitan, pasti Allah akan mendatangkan bantuan pada kita. Karena itu janji Allah. Ya, siapa yang berbuat baik pasti akan dapat baiknya. Siapa yang membantu pasti akan dibantu. Ya, ya. Jadi, dan yang kelima yaitu adalah sosialisasi atau makhluk sosial. Bagaimana manusia kita sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Tidak bisa hidup sendiri. Kesadaran diri bahwa manusia, bahwa saya butuh orang lain. Saya tidak bisa hidup sendiri. Maka aku harus bersama-sama. Inilah 5 nilai yang dimunculkan dalam kegiatan gotong royong. Paham nak? Oke, kita lanjutkan sayangku. Ini sudah salah satu contohnya. Contoh dalam hidup bergotong royong, yaitu yang pertama ini roda pos kampling nak. Pos kampling ya, jaga malam itu merupakan contoh gotong royong. Ya. Kemudian ini ya kerja bakti ya, kerja bakti di sekolahan, di lingkungan rumah kita, satu keluarga kerja bakti, ayah, bunda, adik, kakak, semuanya kerja bakti, pokoknya membersihkan ini. Ya kan? Nah, di lingkungan ya tetangga kita, di lingkungan desa, ya, di lingkungan masyarakat mengadakan kerja bakti. Ya. Idul Kurban bersama-sama ya, acara peringatan hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan bangsa kita ya bersama-sama. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian pada saat ada membuat sesuatu, membuat pos kampling, ya, membuat masjid bersama-sama bergotong royong. Ya, nah ya, paham sayangku? Ini contohnya. Ya, berikutnya sayangku. Lah, semua ini gotong royong adalah pengamalan dari Pancasila. Pancasila sila keberapa ya? Yaitu sila ketiga dengan lambang pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan sila kelima dengan lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, astagfirullah, ini tadi ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mohon maaf Ustazah. Ya sayangku, mohon maaf. Sini dulu. Seluruh rakyat Indonesia. Ini Ustazah coret. Ya, sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf, sudah saya betulkan. Ya, itu nak ya sayangku. Ya, berikutnya, nah, apa ya? Kita lagi nak. Subhanallah, soleh-solehah yang luar biasa. Teman Muleni nak. Ya. Muleni itu adalah orang tuanya itu memiliki toko supermarket. Wah, orang yang berada, orang yang kaya raya nak, ya, berkecukupan. Namun Leni ini adalah anak yang sederhana. Hidupnya sederhana nak. Hidup yang sederhana itu
Hidup yang gimana terus? Hidup yang sederhana? Iya, hidup yang sederhana yaitu hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana berarti bersahaja, tidak berlebihan, tidak boros, tidak berfoya-foya, hidup yang berkecukupan, hidup yang wajar, dan hidup sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan enggak, kalau apa itu punya aja semua dibeli. Ya, kita apa itu harus cerdas. Ya, bagaimana harus butuhnya ini ya yang dibeliin. Oh enggak butuh ya enggak jangan dibeli. Ya, sanggup. Ya, itu adalah hidup sederhana. Lah, saleh hebat yang luar biasa. Lah, dasar hidup sikap sederhana ini adalah dasarnya adalah sikap mental yang ada pada diri manusia, yaitu sifat rendah hati. Ya, seseorang yang hidupnya sederhana itu pasti orang yang rendah hati, tidak sombong tidak sombong, tapi rendah hati. Walaupun merasa punya, kaya, tetapi tidak sombong, rendah hati. Paham sayangku? Ya. Dan yang kedua adalah sosial, yaitu sifat sosial, merasa memiliki jiwa sosial. Pasti dia ada sesuatu itu sedekah, ya, diberikan pada orang yang lain, ya. Ya, orang yang membutuhkan diberi, menjadi orang yang dermawan, ya, berjiwa sosial, ya. Ada yang butuh bantuan ditolongnya, ya. Dan yang ketiga tidak sombong, tadi sudah saya sampaikan tadi, ya. Ya, paham sayangku? Ini ada dasar sikap mental pada sikap sederhana itu adalah ini tadi, ya. Oke, paham sayangku? Ya, berikutnya sayangku. Nah, apa manfaatnya hidup sederhana sayangku? Nah, ada 3 manfaatnya. Yang pertama, manfaat untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu manfaatnya adalah terhindar dari sifat yang boros dan gaya mewah. Ya, ya. Orang memiliki apa? Hidup yang sederhana, dia nggak akan boros, ya. Sesuatu walaupun punya, tetapi dipikir itu tadi ya, sifat hidupnya tidak foya-foya, selalu membelinya sesuai dengan kebutuhan, ya, membeli dengan sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak dibeli, walaupun punya. Paham sayangku? Oke. Berikutnya ya, yang kedua adalah untuk masyarakat, ya, untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat ini maksudnya begini, yaitu untuk menghindari kesenjangan sosial. Maksudnya begini, menghindari kesenjangan sosial itu, yang kaya sama yang miskin itu tidak ada batasnya, ya, tidak merasa walaupun kaya raya, ya, dengan orang miskin tetap bersama-sama, ya, tidak merasa apa orang miskin kok ayahnya gitu ya, sombong gini ya. Orang yang miskin merasa kok nggak punya begini, ya. Jadi agar tidak ada kesenjangan di antara yang si kaya dan si miskin itu, ya, di masyarakat. Jadi biasa aja, kaya miskin sama aja, sikapnya sama. Paham sayangku? Dan yang ketiga, yaitu untuk bangsa dan negara. Caranya gimana? Caranya, jika kita punya kelebihan, bisa uangnya kita tabung, kita tabung, ya, kita tabung. Bangsa sama negara, ya, ini ditabungnya di
di bank-bank negara, ya, bank-bank swasta, ya, bank-bank. Nah, uang-uang yang ditaruh di bank, ya itu kan nanti apa sayangku, bisa digunakan untuk membangun bank bangsa. Yang disimpan di bank bisa dipinjam bangsa dan negara untuk membangun bank bangsa. Nanti sayangku, paham? Ya, oke, berikutnya sayangku. Dan ciri orang yang hidup sederhana yaitu gemar menabung dan melestarikan lingkungan. Ya kan, pasti gemar menabung orang yang hidupnya sederhana. Ya, paham gemar menabung sayangku? Paham kan? Oke. Dan melestarikan lingkungan karena apa? Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah, ya, tentang alam ini, tentang benda-benda sekitarnya, ya. Maka seseorang itu akan menjaga agar bumi ini lestari, ya, terjaga tidak rusak, ya. Maka mencintai lingkungan, melestarikan lingkungan. Oke, ini adalah ciri dari hidup yang sederhana. Paham sayangku? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian nilai dalam hidup sederhana itu ada 3, nak, yaitu hemat. Ya, hemat itu adalah orientasinya masa depan, yaitu hemat itu orang itu kan berhemat, maka dia suka menabung. Ya, orientasinya ke masa depan. Ya, suka menabung tadi, ya, gemar menabung kan. Dan juga orientasi ke masa depan, yaitu melestarikan alam. Ya, nanti bagaimana kalau tidak saya lestarikan, ya, anak cucu saya gimana, ya kan? Orang-orang yang kalau kita sudah tua, ya, anak cucu kita gimana, ya, kita lestarikan biar bumi ini adalah lestari dan hewan-hewan yang punah itu juga terjaga. Paham sayangku? Ini adalah hemat, orientasinya masa depan. Ya, paham? Oke. Ya. Oke, jadi kalau hemat kan juga menghemat listrik gitu sayangku. Menghemat pemakaian listrik umpamanya kalau di rumah. Yang secara konkretnya, nah, ya. Menghemat listrik, pemakaian listrik. Kalau nggak dipakai dimatikan. Airnya juga gitu. Kalau nggak dipakai ya dimatikan kerannya. Paham sayangku? Nah, kemudian cermat. Yang kedua adalah cermat, yaitu memperhatikan dengan sesama. Yaitu jika kita ada sesuatu, makanya kita akan membeli sesuatu, kita perhatikan dengan sesama. Ini kebutuhan saya ini benar-benar butuh nggak? Ya, ada sesuatu diteliti, benar-benar dicermati, cermat sekali. Tidak akan melakukan sesuatu, cermat dulu. Akan melakukan sesuatu, dia harus benar-benar berpikir dan teliti. Itu ada hubungan cermat dan teliti. Teliti itu benar-benar hati-hati dalam melakukan sesuatu. Ya, cermat dalam memperhitungkan, ya, apa yang harus kita lakukan. Ya. Paham nak sayangku? Ngerti nak sayangku? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hidup sederhana ini adalah pengamalan Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mohon maaf, ini karena Ustazah tadi cuma ini aja, ya. Mohon maaf sayang, ya. Oke, Ustazah, astagfirullah ya karim. Ini udah saat ini udah hapuskan yang sini. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf, sudah koreksi, ya. Mohon maaf. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nisa, sila kelima, dengan lambang padi dan kapas. Oke, insya Allah itu kita lanjutkan sayang. Alhamdulillah sudah selesai. Aku jadi diam terus Ustazah. Aku mendengarkan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Aku jadi tahu Ustazah tentang gotong royong dan tentang hidup sederhana Ustazah. Terima kasih Ustazah. Tolong Ustazah. Apa? Dibacakan nggak Ustazah? Ini Ustazah. Tolong dibacakan Ustazah. Iya nak sayangku. Oke, kesimpulan hari ini. 1. Gotong royong adalah kegiatan yang dikerjakan bersama-sama dengan tujuan agar masalah bisa diselesaikan dengan mudah, cepat, dan ringan. Sifatnya sukarela dan ikhlas. Nilai-nilai yang ditimbulkan kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, sosialisasi atau makhluk sosial. Sadar sebagai makhluk sosial maksud saya. Pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf, sudah ya. Ya, ini sudah biar cepat copy paste tadi ya. Mohon maaf. Oke. Yang kedua yaitu hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak berfoya-foya. Hidup yang berkecukupan, ya, hidup yang wajar dan hidup sesuai dengan kebutuhan. Sikap di sini tidak didasari dari sikap mental, ya, rendah hati, ya, dan tidak sombong, ya. Kemudian hidup sederhana itu pengamalan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf, ini memang Ustazah tadi cuma satu salah semuanya. Langsung aja. Ini seluruhnya sudah hapus ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf saya dan kekurangan saya ya. Oke sayangku, insya Allah itu ya, tetap semangat, tetap tersenyum, selalu minta doa sama ayah, bunda, dan sayangku ingat 5 waktu harus tetap kita jaga sampai kapanpun agar hidup kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke sayangku, selalu buat ayah bunda bahagia dan tersenyum. Oke, mohon maaf jika sudah salahnya banyak. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.